Hari ini kita agak pagi ya karena nanti jam 10 itu ada kelas price action yang 2 hari ya. Jadi harap maklum ya. Biasanya kita lakukan kayak gitu ya. Dan hari ini juga kita tidak akan menyajikan data, tapi kita akan pindahkan di hari Senin. Ya jadi di YouTube juga pasti akan hari Senin. Jadi kalau nanti mau live mungkin di pagi hari juga. Ya di pagi ya sekitar jam 9 seperti biasa yang kita lakukan. Jadi kita akan sajikan data daripada itu ya, terburu-buru untuk hari ini. Kita mau lihat nanti datanya adalah kalau terjadinya resesi, tanda-tandanya seperti apa sih? Biasanya memang market atau pasar atau technical itu akan mendahului lah. Pasar modal kan adalah leading indikator kan untuk kita mengetahui sesuatu sudah apa keadaan realnya itu akan seperti apa ya. Biasanya mereka akan leading duluan. Nah, jadi kita mau lihat nih dalam proses kita mengikuti nanti sampai ke terjadinya, ke happeningnya. Nah, itu kira-kira data apa sih yang harus kita perhatikan? Jadi kita coba sajikan di market data di hari Senin ya. Nah, hari ini kita coba review lah ya. Market akan seperti apa? Apakah ini sudah terjadi yang namanya reversal? Dia udah mulai rebound ya. Dia udah mulai kira-kira kayaknya udah mulai oke lah, udah mulai ada di sekitar bottom untuk saat ini. Jadi dia udah bersiap untuk kembali naik lagi ya. Nah, nanti kita akan mau lihat data itu terus habis itu kira-kira kalau misalnya ya dia akan naik lagi, saham-saham apa yang bisa kita incar yang ya anginnya masih cukup bagus lah ya di tengah data-data ekonomi yang cukup buruk ya. Kita tidak melihat ada sentimen positif yang cukup bisa melawan keadaan negatif ya yang saat ini itu ya. Tapi ya minimal kalau secara teknikal kan penurunan daripada sebuah harga, sebuah saham, termasuk indeks segala macam, itu kan tidak akan serta-merta terus meluncur turun ya, kecuali memang ada sesuatu yang tidak bisa diantisipasi oleh pasar ya kan. Teman-teman mungkin paling dekat itu bisa lihat indeks Rusia waktu dia mendeklar apa ada operasi khusus ke Ukraina ya, konflik Ukraina Rusia itu. Nah, teman-teman bisa lihat lah dia bagaimana itu ya meluncurnya ya. Atau mungkin ya paling gampang lagi adalah lihat kejadian dengan salah satu koin namanya Luna ya, Luna Base Coin itu. Nah, itu kayak gitulah ya. Jadi dia akan turun kayak gitu. Karena memang udah selesai gitu ya. Ada sesuatu yang memang sebuah kejutan yang terjadi pada emiten tersebut atau mungkin terjadi pada negara tersebut ya, makanya membuat indeksnya itu meluncur dengan tajamnya ya. Tapi kalau kita lihat di sini, apakah ini disebut crash? Ini belum. Ini kategorinya mini crash ya. Mini crash yang mungkin bisa menjadi pelajaran buat kita bahwa indeks itu tidak selamanya akan naik, tapi dia akan ada saat-saat di mana terjadi koreksi. Nah, koreksi ini ya pasti dia memprice in untuk sebuah data ya. Nah, data itu sudah kita paparkan dari bulan Maret dan ya baru kejadian hari ini ya. Ini crash ini atau mungkin koreksi pada market ini itu bukan sesuatu yang menakutkan buat kita ya. Kenapa? Karena kalau teman-teman udah melakukan persiapan sebelumnya, kita kan saat ini misalnya hold cash ya. Cash kita pasti porsinya jauh lebih besar. Ya ini yang terjadi pada saya. Saya nggak tahu teman-teman bagaimana. Ya, kalau kita udah dalam posisi hold cash yang cukup besar, berarti pada saat market mulai udah akan ada reversal, ini kita tidak bilang bahwa dia nanti akan balik lagi terus habis itu terus lanjut naik ke atas gitu ya, to the moon ya, enggak ya, karena data-data yang ada tidak menunjukkan seperti itu. Tetapi secara teknikal sebuah pergerakan turun pasti akan ada rebound. Ini kayak analoginya kayak bola bekel lah ya. Bola bekel kalau teman-teman lempar mau sekenceng apapun lemparannya, kalau dia menyentuh sebuah permukaan yang keras ya, sebuah permukaan itu lantai lah atau apa gitu, dia akan mantul. Betul nggak ya? Pantulannya kan sebenarnya untuk turun kembali kan? Ya kalau bola bekel kan, kenapa? Karena tidak ada kekuatan lagi yang menaikkan kembali bola bekel itu. Kecuali kayak, itu namanya apa ya, main bola apa ya, yang tidak boleh menyentuh lantai ya. Teman-teman mungkin lihat ya, tangan-tangan kita itu kalau dianalogikan ke dalam market ya, ini adalah kekuatan dari gajah-gajah itu yang membuat harga terus naik. Ya ini tangan-tangan itu. Tapi kalau tangan itu dilepas, tidak ada lagi, ya otomatis bolanya akan jatuh lagi ke lantai kan. Nah itu kurang lebih analoginya seperti itu. Teknikal juga akan berlaku seperti itu. Kalau dia ini kan ceritanya dilempar nih.
dilempar dengan sangat kencengnya. Pada sebuah permukaan, kalau dia udah mencapai sebuah permukaan yang kita lihat tuh ada di 6484 kemarin sampai ke 6600 ya. Dan dia udah, ini low-nya paling rendahnya hampir 6484. Low paling rendah kemarin tuh ada di 6509 ya. Jadi ya moga-moga saja ya area ini merupakan permukaan kerasnya. Permukaan kerasnya, jadi dia bisa mantul dulu nih. Ya, mantul. Nah, pantulannya kemarin kan kita tidak lihat ya. Pantulannya kira-kira akan sampai kemana saja. Nah, hari ini kita coba lihat ya. Pantulan pertamanya ada di 6677. Ini adalah Fibonacci extension ya. Teman-teman bisa gambar sendiri lah ya Fibonacci extensionnya. Saya ambil low-nya di sini karena apa? Kalau dia jebol 6484 ada peluang dia sampai ke 6000. Ya, ini kalau jebol 6484 dia peluangnya sampai ke 6000. Jadi saya anggap ini adalah awal dari extensionnya. Kemudian dia sempat istirahat di sini. Nah, ini yang kita ambil base-nya, dia istirahatnya sampai kemana. Nah, teman-teman akan dapat extensionnya. Kalau teman-teman gambar extensionnya pas, kita akan dapat high-nya itu kurang lebih ya di sekitar 7200 7300 ya. Ini memang ada lewat-lewat dikit ya, karena memang pasti nggak mungkin pas sekali ya. Ya, nah kita lihat ya, kalau dia sampai nanti mantul, kalau sampai mantul ya. Nah, makanya ada pantulan pertama itu ya berarti ke 6670. Terus kalau itu masih lanjut berarti ke 6796 atau 6800 gitu ya, lumayan lah ya. Nah, sampai ke golden ratio-nya. Golden ratio-nya si Fibo itu kan katanya ada di sekitar 50% sampai 61,8% kan. Nah, itu berarti ada di sekitar mana? Ada di sekitar sampai ke 7000. Nah, mungkin saja ini akan dimanfaatkan ya. Peluang ini di mana data-data ekonomi yang ada cukup sepi. Kenapa? Kita lihat ya, market itu sedang price in untuk apa? Untuk agresivitasnya the Fed ya, the Fed ya. Kita udah lihat ya data-data. Kalau teman-teman mungkin yang belum sempat melihat data-data itu, silakan ya lihat kembali video-video yang ada sebelumnya. Jadi agresivitas the Fed itu bahkan diungkap oleh salah satu gubernur The Fed. Kan negara bagian di Amerika kan ada 54 ya. Setiap negara bagian itu ada gubernur The Fed-nya ya, kalau tidak salah seperti itulah ya. Nah, ada salah satu gubernur The Fed atau Michigan atau apa gitu lah ya di negara bagian itu, dia mengatakan bahwa ada peluang The Fed itu masih akan cukup agresif menaikkan suku bunganya 50 basis poin itu di bulan Juni, Juli, bahkan tidak menutup kemungkinan akan menaikkan sampai 75 basis poin. Ya, itu data. Itu adalah salah satu pernyataan dari gubernur The Fed, salah satu negara bagian. Ya, kenapa? Karena kalau The Fed itu kan jadi kalau mereka mungkin rapatnya itu adalah rapat bareng-bareng ya. Ya, jadi menentukan semua negara bagian itu melaporkan keadaan ekonomi mereka. Habis itu bagaimana nih kita mengatasinya, mereka sepakatnya seperti itu ya. Nah, itu adalah sentimen saat ini. Jadi pasar itu pasti akan ngejar itu kan. Nah, ini kan baru naikin suku bunga. Nah, periode dari Mei ke Juni lagi itu kan pasti akan agak-agak tenang dikit ya. Agak tenang, market cenderung ya. Bagaimana sih caranya mereka buat strategi untuk keluar dari pasar mumpung masih tenang ya. Ya, demikian juga sebenarnya kita sih. Kita juga, ya puji Tuhannya adalah kita mulai dari, kalau saya sih mulai dari hampir boleh dibilang sebagian besar cash itu ada di tangan. Karena sebelum liburan itu kan kita udah cukup keluar cukup banyak ya. Nah, begitu selesai liburan kita belum pernah bisa mendapatkan sebuah pergerakan yang bagus, yang hijau, yang indah ya. Belum ada kan, walaupun memang iya dalam satu minggu ini kita masih dapat cukup banyak lah ya saham-saham yang bisa kita tradingkan. Saya akan bohong kalau misalnya saya bilang saya 100% cash ya untuk semua saham-saham yang kita tradingkan. Enggak. Ya, komposisi saat ini yang ada di tangan saya untuk portofolio ya, yang saya pakai modal saya itu paling cuma 30 sampai 40%. Ya, sisanya itu dalam bentuk cash. Kenapa? Karena market begini nggak mungkin lah kita nggak mungkin banget gitu ya kita pakai 100% cash, nggak mungkin banget.
pasti udah ada antisipasinya kalau sampai tiba-tiba seperti apa. Watchlist kita di hari Kamis kemarin ya, itu hampir boleh bilang sebagian besar ya, ada 50-60% itu cukup jalan. Betul ya? Ya. Nah, tapi itu bukan berarti kita melihat bahwa market udah mulai keadaan fine. Enggak. Ya. Kita tidak melihat itu. Kita melihat memang market ada jeda nih. Jeda antara pengumuman The Fed yang kemarin minggu lalu sampai ke bulan Juni yang akan datang. Jadi mungkin dia ada jeda sekitar 2 minggu ini, ada permainan market di sini. Akan ada sedikit rebound ya, dia kayak membentuk struktur harga gitu loh. Dia rebound ya, kemudian untuk turun. Jadi ini bukan rebound untuk terus naik kembali. Ya karena kita ngeliat data kita nggak bagus-bagus banget. Cadangan devisa kita pengumumannya kemarin aja itu udah cukup lebih rendah ya. Penerimaan devisa kita udah lebih rendah daripada bulan-bulan sebelumnya. Saya udah share juga di grup tele ya, teman-teman juga udah bisa lihat ya. Nah, bentar lagi akan ada namanya pengumuman neraca perdagangan. Nih ya, neraca perdagangan tanggal 17 Mei. Ini pasti importnya akan mulai naik ya. Kesepakatan yang ada, teman-teman bisa lihat ya. Dari 30% itu udah mungkin akan naik sampai ke 34 sampai 35. Ini udah mulai ya, udah mulai deket nih. Udah mulai sama nih, ya kan? Lihat nggak? 35, udah mulai sama. Ekspor sama import udah mulai sama. Ya, kenapa? Karena dari bulan ini, ya bulan ini kan ada pelarangan CPO kan. Nah, bulan depan nanti pelaporan untuk ekspor importnya minus CPO itu bisa jadi ekspor lebih rendah daripada import. Ya. Kalau import lebih tinggi sebenarnya kita fine-fine aja loh. Ya, kalau data ekonomi global itu juga baik-baik, itu artinya apa? Sudah mulai terjadinya pergerakan di geliat ekonomi di lokal, di Indonesia. Ya, karena import ini biasanya kita import bahan baku. Kalau importnya tinggi, berarti apa? Industri kita sudah mulai bergairah. Ya, sudah mulai menunjukkan bahwa permintaannya itu udah mulai besar. Dan permintaan udah mulai besar, kita bisa lihat juga dari inflasi kan. Inflasi kita juga sudah mulai meroket nih ceritanya. Meroket walaupun masih dianggap rendah. Kenapa? Karena inflasi kita biasanya ada di sekitar 8%-an ya, 7, 8 gitu ya, kayak gitulah ya. Kita terbiasa dengan inflasi yang tinggi-tinggi ini. Nah, yang kita tidak terbiasa memang karena inflasinya rendah banget nih hari ini. Ya, hari ini. Nah, US itu sendiri, di Eropa sendiri, mereka tidak biasa dengan inflasi yang begitu tingginya. Kenapa? Mungkin karena supply chain mereka jauh lebih baik daripada kita. Kita kan negara kepulauan ya. Buat transport dulu sebelum ada tol laut, sebelum ada logistik, ya, sebelum ada akses tol yang kayak gini, kan logistik kita mahal banget. Ya kan? Nah, sekarang mungkin agak mendingan ya, jadi kalau kita bisa ngepres terus ya logistik kita sama seperti negara-negara barat, itu akan jauh lebih baik. Karena kita dipisahkan sih dari pulau ke pulau. Nah, proses dari transportasi barang dari satu pulau ke pulau yang lain, kita butuh dana yang cukup mahal. Kalau mau cepat pakai pesawat, kalau mau ya biasa-biasa saja ya pakai laut, cuman agak lama kan. Nah, sekarang karena ada akses tol, nah mereka bisa melewati jalan darat. Tapi kalau sebelum ada itu kan mahal banget kan. Nah, proses ini masih belum selesai. Jadi kita masih melihat inflasi kita memang akan cenderung tinggi. Nah, proses inflasi yang sudah mulai meningkat ini, itu kemungkinan besar akan dimanfaatkan menjadi salah satu alasan buat Bank Indonesia nanti tanggal 24 nanti untuk menaikkan suku bunga. Ya, jadi perkiraan market itu semua udah ready nih ya. Ini kan kita sedang memprice in ya data-data ini ya. Jadi teman-teman sekali lagi, jangan berpikir gue tunggu berita aja. Tunggu berita, kalau benar gue baru masuk. Itu sudah telat. Kalau berita itu benar, ya berarti harganya sudah price in, dia udah tinggal turun. Jadi makanya kalau banyak pertanyaan, kenapa ya berita baru nongol harganya malah udah anjlok? Karena mereka sudah mendapatkan data itu jauh sebelum berita ini keluar. Kayak misalnya contoh ya, keputusan suku bunga, kenaikan suku bunga naik apa enggak. Kita udah bisa memperkirakan Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga. Karena apa? Agresifnya The Fed, terus habis itu nanti akan diikuti oleh Bank Sentral Eropa, Inggris, segala macam ya, termasuk mungkin juga oleh
Jepang. Mungkin ya, kita akan lihat ya seperti apa nanti di Jepangnya. Kalau Jepang menaikkan suku bunga itu kejutan. Ya. Nah, kalau semua negara itu sudah mulai menaikkan suku bunga, nggak mungkin ya, nggak mungkin Bank Indonesia tidak ikutan. Ya, apalagi di dalam negeri inflasi kita sudah mulai naik. Nah, kalau inflasi sudah mulai naik, ya otomatis mereka akan mulai naikin. Nah, periode ini pasti akan di price in oleh market. Nah, apakah kejadian hari ini turunnya indeks harga saham gabungan itu sudah memprice in itu? Kalau sudah, ya berarti sebenarnya kita udah tinggal bersiap untuk mulai ada kenaikan. Ya, mulai kenaikan ini ingat loh ya, sekali lagi ya, ingat sekali lagi ini bukan naik untuk terus selamanya. Ini naik masih kita masih berhubungan dengan di bulan Mei sampai Agustus ini mungkin pasarnya akan cenderung sideways ya. Saya sih harapin sideways ya. Jadi jangan anjlok sampai kayak gimana lah ya. Sideways, jadi kita masih bisa seenggak-enggaknya trading di situ, dapat uang dikit gitu ya buat biaya hidup gitu kan. Ya, nah tapi kalau misalnya dia break ini 6484, sebaiknya kita menyingkir dulu dari pasar. Ya, sebaiknya kita menyingkir dulu. Walaupun ya pada saat pasar jelek kita masih bisa dapat peluang-peluang di situ, ya tetapi teman-teman kan tidak bisa 24 jam lagi. Tidak bisa dari jam 9 sampai jam 3 itu di depan monitor terus. Kan punya usaha yang lain ya. Ya. Kita nggak bisa di depan monitor terus. Ya tiba-tiba di tengah jalan, tiba-tiba dia anjlok, kita nggak sempat menyelamatkan diri, habis kan? Ya kan? Nah, kenapa? Karena kalau dia udah break dari 6484, ini berarti strong support yang menandakan bahwa si komposit kita, indeks harga saham gabungan kita, kemungkinan besar akan downtrend strong. Ya, kita lihat dari ini ya, EMA-nya aja, garis-garis EMA sudah mulai menukik kan. Ini yang di atas nih 20 udah menukik, berarti minornya itu udah sangat-sangat downtrend. 50-nya sudah mulai menukik, berarti middle-nya sudah mulai menunjukkan adanya penurunan yang cukup masif. Kita tinggal menunggu nih ya menukiknya si EMA 200. Ya, kalau EMA 200 sudah mulai menukik, ya itu berarti sudah akan menjadi strong downtrend. Apalagi kalau dia sampai seperti New York Stock Exchange ya. Nih, New York Stock Exchange itu lihat urutan dari si moving average-nya. EMA 200-nya sudah di atas. Ini secara jangka pendek itu sudah strong downtrend ya. Kita udah istilahkan ini sudah strong downtrend. Ini pergerakannya aja 20-nya sudah jauh di bawah, 50 sudah di bawah, 200-nya sudah di atas. Jadi urutannya itu sudah menunjukkan bahwa dia sudah mulai strong downtrend di daily ya, di jangka pendek. Oke. Nah, tetapi pergerakan dari indeksnya itu ada peluang sebenarnya akan ada rebounds-nya. Nah, ini kurang lebih kayak gitu, kayak indeks harga saham gabungan nanti lah ya. Ini doji, harapan kita adalah dia mulai rebounds. Ya, dia mulai rebounds. Kemana? Kalau di New York Stock Exchange, kita akan lihat ke 38,2 dulu. Nanti baru bisa nggak sampai ke atas. Ya, ini pergerakannya mungkin kayak gini lah ya. Ini kena support, dia mantul dulu. Ya, jadi kan nggak langsung turun kan. Kemudian dia turun lagi, tapi lebih rendah daripada sebelumnya. Ini yang disebut struktur pasar ya. Kalau teman-teman mungkin udah lupa-lupa ya. Kemudian dia naik lagi. Ya, ini turun lagi nih, jebret. Nah, pergerakan ini pasti akan ada naik dulu. Naik, kemudian untuk turun lagi. Ya, ini yang saya bilang tadi. Ya, kalau dia naik, dia memanfaatkan jeda antara pengumuman suku bunga yang kemarin sama nanti pengumuman suku bunga di bulan yang akan datang. Ya, karena apa? Data ini nggak mungkin tiba-tiba suddenly berubah. Inflasi tidak mungkin suddenly tiba-tiba akan turun. Enggak. Ini aja dari 8,5 cuma turun sampai ke 8,3. Ya, itu tidak akan turun benar-benar drastis kecuali pemerintah US itu berani ya, misalnya gasolinnya, bensinnya yang selama ini digunakan itu tiba-tiba disubsidi ya, subsidi. Dia punya cadangan minyak itu dikeluarkan semua. Cadangan minyak US itu kalau tidak salah sekarang ada sekitar 8 juta barrel ya. 8 juta barrel. Nah, itu kalau dikeluarin semua, harga minyak di US bisa turun. Plus dia subsidi. Nah, itu mungkin inflasi akan turun drastis. Tapi kan itu tidak mungkin dilakukan. Itu sama saja membahayakan pertahanan negara mereka kan. Ya kan? Nah,
Karena itu tidak mungkin terjadi, maka jeda ini ya pada saat dari pengumuman ke pengumuman ya. Nah, ini mungkin ada peluang untuk mereka naikin dulu untuk keluar barang, terus habis itu mulai turun kembali. Ya, ini yang kita lihat. Jadi kalau New York Stock Exchange-nya itu seperti itu, berarti kompositnya ini ada peluang ya, ada peluang dia juga akan ada rebounds ya. Paling ya sampai ke sekitar 7.000 dulu lah. Ya, kita lihat sampai ke 7.000 dulu. Tapi sebelum sampai ke 7.000 ingat ya, itu ada 6.670. Dia mesti lewatin itu dulu. Kemudian ada 6.800. Ya, kemudian ada di 6.900, 6.892. Ya, teman-teman lihat aja ada apa angka-angkanya lah ya. Itu dia harus lewatin dulu tembok-tembok itu baru sampai ke 7.000. Oke? Bisa nggak dia tutupin gap itu? Mungkin saja kalau memang market itu cukup agresif untuk naikin. Nah, ini periode euforia yang kita maksud ya. Periode euforia di mana orang-orang dari takut loh, kok dia udah mulai ya, kayaknya udah mulai mantul nih, udah mulai selesai nih penurunannya. Kita udah mulai bersiap-siap untuk naik ya. Karena kalau terus dipertahankan dia turun, retail akan kabur. Ya, ini psikologi market lah ya. Retail akan kabur. Kalau retail akan kabur, gue gajah mau jualan ke siapa? Ya kan? Jadi dia perlu membangun kembali suasananya. Jadi enggak, berarti ini cuman turun karena lebaran kita kelamaan, libur lebaran kita kelamaan. Dia karena memang harusnya udah sampai ke situ gitu kan. Nah, ini udah mulai nih. Nanti pasti akan ada data-data bilang ekonomi kita bagus kok, segala macam. Nah, berita-berita itu pasti akan nongol untuk membangkitkan lagi ya euforianya kita, untuk baliklah, ayo balik gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Ya, oke. Ini untuk indeks harga saham gabungan. Jadi ada peluang ya, ada peluang dia akan nongol situ. Nah, sekarang kalau peluang dia akan naik, kita bisa ngelihat saham-saham di seperti apa. Ya, jadi ada beberapa sektor teman-teman bisa perhatikan ya. Sektor yang mungkin masih dapat angin atau sentimen-sentimen yang bagus itu adalah minyak dan gas. Ya, kenapa minyak dan gas kita incar? Teman-teman bisa lihat ya video tentang minyak dan gas. Kenapa kita incar ya? Berarti kalau kita bicara minyak dan gas, teman-teman kalau sudah punya raja berarti simpan. Ya, simpan. Kemarin dia udah mentok lagi nih di target kita 286. 286 ini memang ada peluang dia akan ya mungkin sedikit koreksi dulu ya, habis itu naik lagi ya. Nah, selanjutnya ada di 308 ya. Kenapa kita pegang raja? Karena dia sudah diimpit sekian lama. Ini dari bulan Desember sampai ke April. Jadi ini impitannya udah kelamaan, jadi ledakannya biasanya memang agak kencang. Ini technical aja ya. Ledakannya akan kencang. Jadi ya kita tinggal nunggu nih di area ini 308 kalau sampai dia bisa tembus. Nah, ini tinggal nanti kita lihat area selanjutnya dia akan kemana ya. Tapi sentimennya masih cukup positif. Oke. Ini jaringan gasnya juga kelihatannya udah mulai akan beroperasi. Kalau tidak salah di tahun-tahun ini ya, teman-teman cek lah datanya. Kalau dia udah mulai beroperasi, berarti akan ada peluang pemasukan yang cuma duduk diam doang 35% ya bareng sama Pertagas. Ya, teman-teman cek deh ya. Nah, kalau dia duduk diam doang, jangan tunggu beritanya. Jangan tunggu beritanya sekali, jangan tunggu beritanya. Dia kan udah price in. Begitu beritanya keluar, saluran gas si Raja dengan si Pertagas sudah mulai menyalurkan gas, ya dia udah mulai turun. Karena dia udah mulai price in. Ini kan kita memprice in untuk sesuatu yang seperti itu, ya. Kemudian ya ada Medco. Ya, Medco. Nah, Medco ini terakhir itu sentimen positifnya dia adalah dia baru PLTA ya. PLTA atau pokoknya pembangkit listrik daerah Riau situ sudah mulai beroperasi. Nah, berarti sudah mulai akan ada pemasukan nih buat si Medco. Ya, buat si Medco. Teman-teman bisa cek di situ. Jadi sentimennya sudah mulai cukup positif untuk si Medco, apalagi dengan harga minyak. Harga minyak itu sudah konstan kan di atas 90 ya, apalagi kalau dia bisa konstan di atas 100, berarti laporan keuangan untuk Q2-nya, Q1-nya mungkin masih tidak terlalu bagus-bagus banget, Q2-nya akan lebih bagus. Ya. Nah, sentimen negatif untuk Medco adalah dia belum memberikan laporan keuangan. Jadi hati-hati. Sampai tanggal 31 Mei ini kalau dia belum memberikan laporan keuangan, nah mungkin dia akan kena sanksi.
Ya, itu mungkin akan sedikit sentimen negatif untuk si Medco ya. Tetapi selebihnya nggak ada. Ya, untuk saat ini cukup positif lah ya untuk di daerah minyak gas gitu ya. Nah, kemudian ada namanya Elsa. Ya, Elsa. Nih, Elsa. Nah, selama dia tidak jebol, ini tidak sampai jebol di 27 sampai 280. Nah, kita masih bisa perhatikan. Ya, minimal kita bisa naik dulu nih. Ya, jebret gitu ya. Ada satu SOS bar di mana dia udah mulai breakout dari sini. Teman-teman bisa lihat ya, secara keseluruhan nih gambaran besarnya ya si ini ya, si Elsa ya. Dia sebenarnya kayak menunggu ya. Oke? Buat teman-teman nanti di price action juga pasti akan bisa mempelajarinya ya. Ini hampir menyerupai money spot kita. Volume udah mulai rendah, dia ada di sekitar itu ya, tek gitu. Nah, cuman ini masih belum ya. Kita masih menunggu prosesnya sampai dia tenang di sekitar 520, tenang, bek gitu. Nah, tapi kalau teman-teman udah punya salah satunya, Raja, Medco, atau apa, ya nggak usah dibablasin semua di satu sektor, oke? Pilih salah satu. Kalau udah punya Raja ya sudah, yang lain lupakan dulu. Ya, nanti tinggal, oh kalau Raja udah taking profit, ya kita lihat lagi yang lain. Oke? Ini untuk si minyak dan gas, ya. Nah, kalau minyak dan gas itu bisa bergairah seperti itu, ada sebenarnya sentimen yang positif lagi karena ini ya, karena konflik Rusia Ukraina itu adalah di shipping ya, di pelayaran. Kenapa dia pelayaran itu cukup cukup ada angin segar di situ? Karena si Uni Eropa itu sudah bersiap men-stop gas dari Rusia, termasuk minyak. Nah, karena dia stop gas, berarti dia nggak ada saluran pipa lagi. Pengiriman gas dan minyak itu ke Uni Eropa pakai apa? Ya, pakai shipping, pakai kapal. Betul ya? Nah, karena itulah makanya ada angin segar di situ. Artinya, kenapa SMDR bisa arah beberapa kali di saat saat market sedang merah. Ya, ini juga udah nunggu nih. Ya, udah mulai stop lagi, udah mulai berhenti lagi, istirahat dulu sebentar setelah mendaki ya. Teman-teman bisa perhatikan ini ya. Saya tidak akan memberikan trading plan, teman-teman silakan atur sendiri. Ada satu yang mungkin yang lebih baik daripada SMDR. SMDR kalau udah punya barang kan tinggal teman-teman hold aja. Ini Temas. Ya, dia sudah mulai nih ya setelah break. Nah, ini udah istirahat, ini udah mulai nih. Ya, cuma memang ya nggak SOS bar. Tapi ya setidaknya dia sudah mulai, oke? Terus habis itu ada namanya PSSI. Ini mungkin udah agak tinggi ya. Ya, nih pergerakan naik ya, kemudian dia udah turun ya. Ini turun ya, tinggal kita lihat dia bisa sampai kembali lagi nggak ke sekitar EMA 20 ya. Kalau dia bisa sampai balik ke EMA 20, nah ini yang teman-teman tungguin. Kenapa? Karena penurunan ini volumenya kecil kok. Pada saat dia naik volumenya gede ya. Ini kita buy biar tidak terlalu pucuk-pucuk banget, buy di sekitar EMA 20 ya. Ini tinggal teman-teman tungguin. Ada lagi namanya Nelly. Nelly ya nih, ini juga tinggal kita apa? Ini mungkin nggak teman-teman kalau lihat di Raja lah ya, Raja ya. Ini kan dia breakout nih. Terus habis itu turun lagi ya. Tinggal kita tunggu apa? Sekali lagi jebret. Ya, ini kan udah nih jebret, terus habis itu turun ya kan. Nah, kita kan mau tunggu apa? Dia mengecil terus jebret. Ya, ini Nelly, stop loss-nya juga udah jelas banget. Ini apalagi EMA 200-nya di bawah situ tuh. Ya, nah dia turun aja di stop loss-nya di bawah situ aja. Ya, tapi dari pergerakannya kita udah bisa lihat ya, ini volume-volumenya kan gede-gede ya. Ya, berarti mereka udah mulai ada akumulasi di sini. Ya, dan dia masih murah. Kalau mungkin PSSI teman-teman nggak dapat ya. Nah, ini bisa teman-teman perhatikan. Terus ada Bull, ada Sochi. Tapi dua saham ini hindarin aja deh. Ya, kenapa? Karena dulu sempat ada kasus dan si Bull itu sempat menjadi saham repo ya. Jadi ya kita hindarin dulu. Ambil yang pasti-pasti dulu lah. Oke, ini pelayaran. Kemudian teman-teman bisa lihat saham yang berhubungan dengan minyak dan gas itu berarti batu bara. Ya, karena apa? Kalau minyak tinggi, otomatis substitusinya adalah batu bara. Ya, nah batu bara yang kemarin kita lihat itu adalah PTBA. Ya, ini PTBA, lihat nih, tinggal dikit lagi udah mulai break lagi PTBA. Kemudian ada namanya Adaro.
Ya nih, ada Adaro, ya ini tinggal tunggu ini sekitar EMA 20 kan. Berarti kan kita sebenarnya tidak mengambil itu benar-benar di pucuk banget, tapi di sekitar EMA 20. Kita bisa menggunakan patokan EMA 20 sebagai stop loss kita, atau kalau ini kan tidak terlalu jauh ya EMA 50-nya ya. Bisa menggunakan EMA 50 sebagai stop loss untuk mengikuti pergerakannya. Ya, kemudian ada ITMG. Kalau teman-teman udah dapat ya tinggal hold ya. ITMG kan sudah break ya. Sudah jalan nih, sudah jalan. Kita waktu itu kan kita rekomend di sini ya, bener ya? Nah, ITMG kalau teman-teman udah punya barang, hot lagi ya, tinggal ikutin lagi pergerakannya. Di situ sebenarnya ada satu yang bagus juga, Bayan. Sama kayak ITMG ya, tapi nggak liquid-liquid banget ya. Ini ada satu lagi. Kemudian kita lihat juga ada Indi ya, Indi. Oh, Adaro itu ada ini ya, Kumdet di hari Selasa ya. Nah, ini perhatikan dulu ya, Adaro ya. Ini balik dulu ke Adaro. Ini ada informasi kalau Adaro itu ada Kumdet di hari Selasa. Jadi perhatikan, lewatin aja Kumdetnya. Lewatin Kumdet dulu. Jadi mungkin saja setelah Kumdet dia akan ada turun. Nah, kalau dia menurun, ya teman-teman lihat ya, di EMA 50 teman-teman bisa ambil nggak di 2940. Atau ya sekalian tungguin sampai ke 2650. Ini kesempatan untuk teman-teman ngambil. Biasanya kan setelah Kumdet itu kan dia jebol, dia diturunkan ya. Tapi kalau sentimen seperti ini apakah diturunkan juga? Kita nggak tahu ya, kita nggak tahu. Cuma antisipasi aja. Biasanya kalau ada namanya corporate action kita hindari. Karena kalau corporate action kita susah untuk melihat teknikalnya. Ya, nah ini makanya teman-teman tinggal cek. Ini kok ada yang ngomong hari Jumat ya. Ya teman-teman cek deh, cek aja ya. Oh Selasa malah extendnya, Kumdet berarti hari Jumat kemarin. Oh berarti udah selesai dong. Kalau udah selesai, ini berarti tidak ada penurunan yang berarti. Kita bisa lihat, kita bisa perhatikan nih si Adaro. Oke, tolong dicek deh, tolong dicek aja. Ya, ini informasinya Kumdetnya harusnya kapan, exitnya harusnya kapan. Ya, kalau Kumdetnya udah lewat, sebenarnya ini udah bagus ini. Berarti setelah pembagian dividends ini tidak turun. Berarti orang-orang atau mereka yang sudah memiliki saham-saham Adaro itu tidak pergi ya, tidak pergi, mereka bertahan. Jadi dia dapat double income lah ya, satu dari dividen, satu lagi dari capital gain. Oke. Kemudian kita next ya, next ke ya, kalau ada Adaro berarti harusnya ada Indi ya, Indika Energy juga sama nih ya, di sekitar 520. Ya, ini sekitar 520. Oh benar ya, Kumdetnya di Jumat ya. Oh berarti Adaro itu udah bisa kita perhatikan. Ya ini ya, Indi udah naik, kemudian dia di situ. Nih volumenya kita tinggal tunggu kecil doang, atau kalau teman-teman mau memberi pasti tunggu SOS bar nongol di situ. Ya ini Indi, nah Indi pasti ada Doit ya, Delta Dunia Makmur itu juga dapat sentimen yang cukup bagus. Katanya ada kontrak ya, kontrak sekian triliun ya untuk yang ditambang di Australia ya. Nah ini mungkin sekedar ini yang mengingatkan ya, teman-teman bisa lihat nggak ya, perusahaan-perusahaan tambang kita itu udah mulai ke Australia. Kenapa coba? Kenapa? Karena cadangan tambang, cadangan batu bara kita ya mungkin memang udah cukup tipis ya. Karena itu juga sudah kita bahas ya. Mereka mulai expand ke Australia. Australia masih banyak banget lah. Itu juga teman-teman udah mulai perhatikan. Jadi jangan untuk long term. Kita nggak menggunakan batu bara ini untuk disimpan long term, nggak ya. Ini cuma buat teman-teman trading, ngikutin trendnya. Ya kalau bilangnya dia adalah position trading saja. Ya kalau sampai memang trendnya masih bagus. Ya kita lihat konflik Rusia Ukraina itu mungkin masih akan terus membakar si batu bara ini. Oke? Ini doa juga teman-teman boleh perhatikan. Kemudian ada namanya segar ya. Kalau segar ini udahlah, kita nggak usah kejar lagi ya, karena dia udah terlalu segar ya. Ini kita nggak usah kejar lagi. Ini ada kesempatan di sini ya. Ini kalau udah ketinggalan sudah, ini udah tidak usah kejar lagi. Oke. Ini saham segar ini dari Bu Tere ya kalau tidak salah ya waktu itu ya. Ini daerah sini bukan ya? Nggak tahu Bu Tere masih simpan kayak ya. Ya ini kan dari sini terus naik ke atas kan. Ya ini untuk batu bara ya, ini untuk saham batu bara. Kemudian kita lihat lagi ya, kalau dari minyak gas kemudian konflik Rusia Ukraina, ingat ya, Rusia atau Ukraina ya, itu adalah produsen potasium. Ya, potasium masih ingat ya, produsen potasium itu untuk pupuk. Ya, nah kita ada salah satu perusahaan di Indonesia yang mendapatkan sentimen cukup positif dari hal itu. Sentimennya dari, tebak. Udah pasti ya.
Dari ESA ya, jadi teman-teman juga bisa mulai perhatikan si ESA. Sudah ada pergerakan lagi, ini volumenya sudah mulai gede lagi ya. Nah, sudah mulai ada pergerakan lagi di ESA. Jadi teman-teman bisa perhatikan, ini mungkin kita bisa lihat ini yang paling dekat ya buat teman-teman agresif ya. Ini kalau dia bisa break berapa nih? 1310. Nah, ini udah mulai bisa kembali lagi nih ya. Oh, masuk MSCI juga ya. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan lah ya. Ya, selama konfliknya belum selesai, ya amoniak itu, permintaan amoniak itu kelihatannya akan besar. Ya, tetap akan besar. Nah, ESA itu harusnya mendapatkan salah satu sentimen dari situ. Ya, oke. Ini ESA. Kemudian, oke. Ya, kemudian untuk alat berat, karena batu bara masih cukup oke. Kemudian minyak, gas, segala macam ya, itu masih cukup oke. Mungkin sebentar lagi akan ada konstruksi ya, akan ada infrastruktur yang mungkin akan terjadi, ya kan? Nah, jadi kita juga akan lihat alat-alat berat. Alat-alat berat ya, satu ya pasti kalau teman-teman masih pegang UNTR, berarti tinggal teman-teman keep. Ya, keep ya, target kita di 34.000. Ya, ini berarti UNTR itu udah dari bawah, kita masih terus jalan ya. Ini udah double income sebenarnya. Kemarin dapat dividends kan, kemudian ada capital gain. Kita masih lihat target kita masih di 34.000. Kemudian yang lain ya, kebetulan yang saya ambil ini adalah yang COBEX ya, COBEXindo. Ini COBEXindo ini juga saya akan tetap hold ya. Ini kalau misalnya kita pakai cocok logi ya, maka target kita ada di sekitar 700. Ini cocok logi ya. Cocok logi dulu ya. Ada di sekitar 700. Ini target saya, 700 ya. Tapi kita mungkin akan lihat sebentar di sekitar 560. Karena ini dia udah break nih 396. Kita cuma berharap aja ya, kalau si COBEX ini bisa di atas 400. Kalau dia udah bisa di atas 400, nah sasarannya adalah di sekitar 500. Kemudian kalau ini break, nah ini targetnya 712. Jadi kalau kita bisa kolek lah, teman-teman, saya nggak tahu koleknya sekitar mana ya. Ada yang kolek dari sini, ya, ada yang kolek masih dari sini, ya. Nah, ini tinggal kalau dia sampai ke 700, ini berarti peluangnya sampai ke berapa ini? Ya, artinya multi bagger lah ya. COBEX ya. Ada satunya lagi adalah buat teman-teman yang mungkin nggak terlalu itu ya, nggak tahu liatin, ini adalah Hexa. Ya, ini Hexa. Ini saham memang tidak terlalu liquid-liquid banget ya. Jadi buat teman-teman yang modalnya agak gedean, nggak usah ikut ini lah ya. Ya, ini tinggal tunggu dia break Hexa. Ini dia berhenti. Ini memang udah berhenti nih. Udah naik, kemudian dia udah mulai berhenti. Ya, lihat ya, kelihatan banget kok ya patternnya ya. Benar nggak ya? Nah, ya, ini bendera sudah berkibar. Ya, kalau benderanya sudah berkibar, kita lihat ada potensi berapa gede ya? 25% lah. Lumayan lah buat kenaikannya kalau dia udah mulai break. Cuman ini memang harga yang lumayan mahal, tapi nggak semahal si UNTR. Ya, oke. Kemudian, nah, untuk ini sempalannya ya, ada namanya consumer good. Consumer good ya, mungkin teman-teman bisa lihat di ICBP. Ya, ini ada peluang. Ini tinggal tunggu dia break EMA 200 nih ya. Break EMA 200 teman-teman bisa ikut. Walaupun memang agak jauh ya dari EMA 20 ya. Ya kan di bawah sini kan teman-teman kita nggak kebagian nih misalnya ya. Nah, EMA 20, EMA 200 teman-teman bisa perhatikan 8.300. Ya break teman-teman ikut. Ya, ICBP, INDF juga pasti akan sama. INDF. Ya, INDF nih. INDF nih kan, nah, beli di sekitar ini aja nih. Dia masih bisa pullback nggak ya? Di sekitar 6.325 ya. Kalau dia bisa pullback ke daerah situ lebih baik. Tapi kalau tidak, ya jadikan area di bawah 6.300 itu sebagai area stop loss, teman-teman. Kalau teman-teman tetap mau ngambil. Kalau yang buat konservatif, lebih baik tunggu di atas 6.700. Ya, ini untuk INDF. Kemudian ada namanya Kino. Ya, Kino sekali lagi nggak terlalu liquid ya. Tapi kalau dia bergerak ya kayak gitu lah ya. Tiba-tiba bung gitu lah ya. Nah, ini Kino ya. Kino udah naik, kemudian dia udah pullback. Nih, pullback, lihat ya, volumenya udah mulai membesar nih. Ya, nah ini kita tinggal tunggu teman-teman yang konservatif aja lah ya dalam market seperti ini ya. Tunggu dia break 5.200 ya. Tapi ini sekali lagi ya, ini tidak terlalu liquid banget. Jadi yang modal kegedean lebih baik jangan. Nanti naikin saham sendiri. Ya, ada namanya Budi. Ya, ini saham ini ya. Nih, Budi. Nah, ini Budi udah mulai lagi nih.
Ya, Budi 23 ini 240 ya, 240 dia udah mulai lagi nih. Teman-teman perhatikan ini ya. Kalau dia mulai lagi, nah ini kita udah mulai bisa collect lagi. Ini saya naikin dikit deh. Nih, ya 240. 240 kalau dia mulai break ke atas dan stay di atas, ingat lakukan di sore hari ya. Kita udah bisa mulai menikmati lagi nih pergerakan selanjutnya. Kalau yang konservatif, teman-teman kalau mau ya, ini berarti bisa jadi dia akan ke 266, kemudian dia pullback dulu, baru break. Ya, itu kemudian ada satunya lagi, ini cuma buat invest doang ya. Cimori. Ya, Cimori. Ya, Cimori udah dari mana ya kita itu ya? Dari bawah sini ya, pada saat dia break ya. Ini udah balik lagi ya. Ya, ini udah balik lagi ke area itu. Ya, ini tapi ini teman-teman benar-benar untuk hold ya. Ya, selama teman-teman masih main ke puncak ya, teman-teman bisa lihat lah perkembangannya bagaimana. Ya, nah jadi selama dia belum terlalu mahal ya, teman-teman ikut ya. Terus kalau teman-teman yang mungkin tidak ada di daerah Jabotabek, teman-teman tahu lah ya minuman itu ya, yogurt Cimori ya. Yogurt Cimori sekarang udah ada susu Cimori. Selama itu tidak bermasalah, dia bisa jadi akan menggantikan Ultra Jaya. Kalau Ultra Jaya benar-benar konservatif banget ya. Tapi kalau Cimori ini mulai agresif nih. Ya apalagi dia udah dapat uang banyak nih dari IPO-nya si Cimori ini sendiri kan, dapat uang lumayan. Jadi buat ekspansi ya lumayan ya. Jadi kita teman-teman tinggal lihat ya Cimori. Kemudian yang terakhir adalah UNVR ya. Pengen banget kan dibahas yang ini. Ya, UNVR saya lebih sarankan adalah teman-teman tunggu dia balik dulu nih secara teknikal ya, balik dulu ke sekitar 4.340. Saya lebih senang ya, atau teman-teman tunggu dia break di 4.890 atau 4.900 ya, targetnya ada di sekitar 5.400. Kalau lihat trendnya sebenarnya kita masih menunggu satu peluang lagi untuk dia turun. Yang satu peluang lagi untuk dia turun benar-benar untuk ngambil. Kalau sekarang posisinya masih untuk swing saja. Ya, untuk swing. Jadi kita masih belum ngambil dia nanti akan sampai ke berapa gitu ya. Karena ini creeknya itu ada di sekitar 5.400. Jadi kalau sampai dia break ya ke atas, ini mungkin akan jadi area SOS-nya. Ini area SOS-nya. Nah, kalau sampai dia break benar sampai ke atas itu, nah itu baru mungkin kita lihat lah ya. Kalau sekarang mungkin masih ada di area LPS. Cuma ini pergerakannya terlalu kenceng ini. Ya, pergerakannya terlalu kenceng itu bisa mengakibatkan penurunan yang lumayan kenceng juga. Ya, ini saya kalau tunggu 4.000 buat saya sebenarnya kita masih ada satu peluang lagi malah turun sampai ke 3.200-an. Ya, ini kalau lihat koleksi kita, ya. Ini kan adalah kolek pertama, ya kan, ini adalah kolek kedua. Ya, jangan-jangan ini masih ST loh. Ya, jadi masih ST. Nah, kita mau nunggu adalah satunya lagi, yaitu pada saat spring. Ini musim seminya ceritanya. Ya, moga-moga masih seperti itu. Ya, tinggal pilihan aja lah. Satu di SOS-nya di 5.400 di atasnya atau di bawahnya. Saya pikir itu dulu ya, teman-teman ya. Oh ya, satunya lagi. Terakhir saya closing dengan salah satu saham teknologi. Biar teman-teman nggak terlalu, waduh, Goto begitu, ya, Bukalapak begitu, ya, waduh, jangan-jangan saham teknologi nggak ada yang bagus. Tetap ada yang bagus satu. MTDL. Ya, ini adalah saham teknologi yang kita rekomen. Yang lain ya enggak lah. Ya, tetapi jangan berharap dia tiba-tiba langsung to the moon ya. Ini adalah saham yang teman-teman bisa lakukan cicil gitu. Ya, ini pergerakannya. Apalagi kalau dia bisa break 845 ya, itu mungkin akan terus naik. Ya, ini paling yang bisa kita lihat di minggu depan ya. Sentimen yang masih cukup positif di situ. Mungkin itu dulu ya teman-teman ya. Karena 1 jam lagi kita akan mulai masuk ke kelas soalnya ya. Oke, saya mau persiapan dulu. Jadi thank you semuanya untuk waktunya. Semoga watchlist kita bisa cukup bermanfaat. Kita ketemu lagi nanti di hari Senin ya. Senin pagi jam 9. Nanti link akan dikasih. Oke. Thank you semuanya. Selamat pagi.